Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sobat cerdas semuanya. Kali ini Pak Didi akan menjelaskan beberapa soal diikuti dengan pembahasan materi sosiologi untuk persiapan menghadapi SIMAK UI tahun 2021. Tapi sebelum masuk ke latihan soal, apabila channel ini memberikan manfaat buat Anda semua, bisa di subscribe dan nyalakan tanda notifikasinya, diikuti dengan like, share, dan komen. Untuk latihan soal yang pertama, berhubungan dengan interaksi sosial. Setiap saat kita bisa melakukan interaksi sosial dengan orang lain, dengan keluarga, dengan teman, dengan guru, atau dengan seseorang yang dianggap spesial. Jika kita berinteraksi dengan teman spesial, maka kita harus memperhatikan etika dan waktu yang tepat untuk berkunjung. Ada jam malam yang harus kita patuhi. Dengan demikian, ciri interaksi sosial yang harus kita perhatikan adalah dari keterangan soal ini, tanpa banyak kita bahas mengenai ilmu-ilmu interaksi yang berhubungan dengan interaksi sosial di bidang sosiologi, kita langsung bisa menjawab soal ini. Kata kuncinya ada di etika. Etika berhubungan dengan norma. Yang ada kata norma hanya jawaban C. Maka yang paling tepat di situ adalah yang C, yaitu memperhatikan kaidah atau norma yang berlaku. Tapi coba kita lihat secara detail pembahasannya. Interaksi sosial merupakan hubungan sosial yang bersifat timbal balik antara individu satu dengan individu lainnya, atau bisa berlangsung di antara individu dengan kelompok lainnya. Adapun ciri-ciri bisa dikatakan berinteraksi sosial, yang pertama adalah pelaku minimal 2 orang. Ini harus minimal 2 orang. Kalau sendirian itu namanya bukan interaksi, tapi ngomel-ngomel sendiri itu bukan ciri dari interaksi sosial. Ada komunikasi yang dilakukan. Nah, ada komunikasi minimal 2 orang. Nah, kalau komunikasi yang sendirian itu bisa dikatakan orang gila. Yang ketiga, memperhatikan kaidah atau norma yang berlaku, memiliki dimensi waktu yang jelas, masa lalu, masa kini, atau masa yang akan datang, dan yang terakhir adalah interaksi berjalan secara terus-menerus. Dari keterangan ini, maka yang paling tepat sesuai dengan gambaran soal adalah memperhatikan kaidah atau norma yang berlaku. Sehingga jawaban yang tepat adalah yang C. Untuk latihan soal berikutnya, yang nomor 2 di sini, berhubungan dengan mobilitas sosial. Mobilitas sosial horizontal merupakan peralihan individu dari suatu kelompok sosial ke kelompok lain yang sederajat. Di sini ada kata-kata sederajat, yang termasuk mobilitas sosial horizontal, kecuali. Nah, berarti dari sini dicari yang tidak sederajat. Coba yang pertama, beralih ke kewarganegaraan. Kita di negara manapun kita pindah ke suatu negara, maka kita kedudukannya masih sederajat. Rotasi pekerjaan, karena rotasi berarti dipindahkan saja, sehingga masih dikatakan horizontal. Maka yang bersifat kebalikan atau vertikal di sini adalah promosi jabatan. Misalkan dari cleaning service menjadi direktur, itu dikatakan berarti vertikal. Tanpa penjelasan yang detail, dari soal yang ada kita bisa langsung menentukan jawaban. Oke, tapi lebih baik kita jelaskan secara detail. Kita maknai dulu mobilitas sosial. Mobilitas sosial adalah perpindahan status seseorang atau sekelompok orang dari status sosial yang satu ke status sosial yang lain dalam masyarakat. Nah, perpindahan ini bisa bersifat vertikal, bisa bersifat horizontal, dan juga bisa bersifat struktural. Kita maknai satu persatu. Vertikal berarti di sini kata utamanya adalah tidak sederajat, bisa ke bawah, bisa ke atas.
Apabila kedudukan yang pertama misalkan dari cleaning service menjadi manajer, itu namanya vertikal ke atas. Begitu pula sebaliknya, dari manajer menjadi cleaning service, berarti di situ vertikal ke bawah. Untuk horizontal seperti dalam soal beralih kewarganegaraan, rotasi pekerjaan, berganti keyakinan, dan perpindahan tempat tinggal, itu dikatakan horizontal. Sedangkan untuk struktural, itu mobilitas sosial yang terjadi akibat pertumbuhan ekonomi, inovasi teknologi, peperangan, dan beberapa kejadian tertentu. Sehingga dalam kasus yang di atas tadi berhubungan dengan suatu kelompok yang sederajat, maka bisa dimaknai yang horizontal, tapi kecuali adalah yang promosi jabatan. Maka jawaban yang tepat adalah yang E. Untuk soal berikutnya di sini, ini ada hubungannya dengan nilai dan norma. Teknologi yang berkembang dengan cepat namun tidak diiringi oleh perkembangan nilai dan norma yang cepat pula akan menyebabkan terjadinya, di sini ada beberapa istilah di bidang sosiologi, kita maknai satu persatu. Ada cultural animosity. Cultural animosity di sini adalah suatu kebencian budaya yang bersumber dari perbedaan ciri budaya, tetapi juga perbedaan nasib yang diberikan oleh sejarah masa lalu sehingga terkandung unsur balas dendam. Jadi ini istilahnya membenci ciri budaya suatu bangsa atau suatu suku yang sampai-sampai menimbulkan unsur balas dendam karena kejadian masa lalu, itu dikatakan cultural animosity. Kalau anomi di sini adalah anomi, itu keadaan yang kacau tanpa peraturan atau kondisi di mana masyarakat tidak banyak memberikan petunjuk moral kepada individu. Jadi keadaan bangsa sudah lumayan genting ya, moralnya sudah hilang. Yang ketiga, yang C di situ cultural shock. Nah, cultural shock ini sering kita alami, yaitu ketika kita pindah rumah atau dari SMA menuju ke perguruan tinggi, ada rasa cemas dan sebagainya, itu dinamakan cultural shock. Ada cultural change, yaitu pembuatan kebijakan publik yang menekankan pengaruh modal budaya pada perilaku individu dan masyarakat. Dan ada juga namanya cultural lag atau ketertinggalan budaya, yaitu perbedaan taraf kemajuan dari berbagai unsur dalam budaya suatu masyarakat. Di sini dalam soal disebutkan teknologi yang berkembang dengan cepat tapi tidak diiringi dengan perkembangan nilai atau norma yang cepat, ini dinamakan cultural lag, seperti makna yang ada di E. Sehingga jawaban yang paling tepat adalah yang D. Untuk soal berikutnya, nomor 4, di sini menjelang hari raya Idul Fitri, biasanya di terminal bus, stasiun kereta, dan pelabuhan, banyak sekali orang yang sedang antri karcis ataupun menunggu angkutan. Ditinjau dari sudut pandang sosiologi, kerumunan orang-orang tersebut termasuk kumpulan orang-orang yang bagaimana? Sebenarnya tanpa diimbangi dengan istilah-istilah sosiologi yang detail, kita bisa menentukan jawaban yang tepat. Kerumunan, persiapan hari Idul Fitri di situ, bergerombol dan sebagainya, tentu itu adalah hal yang kurang menyenangkan. Ya. Kalau yang A tidak bermoral, salah, jelas salah. Ya. Bekerja sama tidak bisa, kurang menyenangkan yang paling tepat. Kalau sedang panik, ini berhubungan dengan suatu bencana, maka kita bisa menyimpulkan langsung jawabannya adalah yang C, yaitu kurang menyenangkan. Tapi kita bahas secara detail soal tersebut. Orang yang antri karcis, orang-orang yang menunggu bus merupakan orang yang ingin menggunakan fasilitas yang sama. Dalam kerumunan ini, kehadiran orang lain merupakan halangan terhadap tercapainya maksud seseorang, sehingga kerumunan ini termasuk kerumunan yang kurang menyenangkan. Adapun jenis kerumunan yang bersifat sementara atau causal growth, ada 3 jenis. Ada kerumunan penonton, ya, terjadi karena orang ini melihat sesuatu kejadian tertentu, misalkan ada kejadian kecelakaan atau apa yang menimbulkan kerumunan, orang ingin melihat, itu dinamakan kerumunan penonton atau spectator growth. Ada juga kerumunan orang-orang yang sedang panik, ini berhubungan dengan bencana, orang yang ingin menyelamatkan dirinya dari bahaya. Dan yang ketiga adalah kerumunan tidak menyenangkan,
inconvenient aggregation, yaitu kerumunan yang ingin menggunakan fasilitas yang sama. Sehingga bisa disimpulkan jawaban yang tepat adalah yang C. Untuk soal berikutnya, nomor 5 di sini. Sosialisasi yang bertujuan agar anggota masyarakat memahami tertib sosial adalah, kita cek di sini. Kita bahas secara detail makna satu persatu. Untuk menciptakan keteraturan dalam masyarakat, kita harus melaksanakan beberapa hal ya, supaya dalam kehidupan bermasyarakat itu teratur dan sebagainya. Otomatis kita harus memberikan di situ namanya tertib sosial. Ya, tertib sosial yaitu suatu kondisi yang ada dalamnya setiap anggota masyarakat telah berperilaku sesuai dengan status dan perannya dalam masyarakat. Ada juga namanya order dan juga keajekan. Berarti dari sini kita bisa memaknai tertib sosial adalah, atau social order, itu suatu kondisi yang di dalamnya setiap anggota masyarakat telah berperilaku sesuai dengan status dan perannya dalam masyarakat. Sehingga di sini sosialisasi pastinya bertujuan agar masyarakat memahami tertib sosial, bahwa perilakunya harus sesuai dengan norma yang berlaku. Sehingga jawaban yang paling tepat adalah yang E. Untuk soal berikutnya, nomor 6, berhubungan dengan perubahan sosial. Di dalam perubahan sosial ada faktor pendorong dan juga faktor penghambat. Di sini yang ditanyakan adalah faktor pendorong untuk mempercepat perubahan sosial yang berkaitan dengan ciri manusia modern menurut Alex Inkeles. Oke, kita bahas satu persatu. Menurut Alex Inkeles, faktor pendorong untuk mempercepat perubahan sosial terkait dengan ciri-ciri manusia modern bisa, yang pertama, menerima hal baru dan terbuka terhadap perubahan. Jika orang tersebut menerima sesuatu yang baru dan selalu terbuka terhadap perubahan, maka dipastikan orang tersebut bisa berpikir maju dan bisa disebut sebagai manusia modern. Berani menyatakan pendapat serta dapat bersifat demokratis. Betul, berani menyatakan pendapat. Ketika pendapatnya tidak disetujui dan sebagainya, maka tetap bersifat demokratis. Menghargai waktu, memiliki perencanaan, percaya diri, perhitungan, menghargai harkat hidup orang lain, percaya pada iptek, menjunjung sikap di mana imbalan yang terima harus sesuai dengan prestasi dan di masyarakat. Inilah ciri-ciri manusia modern. Berarti dari situ kita bisa menyimpulkan salah satu di antara jawaban yang paling tepat menurut Alex Inkeles, ciri manusia modern adalah menerima teknologi modern, yaitu yang B. Kita bahas soal berikutnya, nomor 7. Di sini soalnya adalah dalam masyarakat terasing masih ada tradisi hidup tanpa listrik dan tidak menggunakan kendaraan bermotor sebagai alat transportasi. Hal ini menunjukkan bahwa kebudayaan dalam masyarakat di situ berperan sebagai apa? Kita bahas secara tuntas. Kebudayaan tentunya memiliki peran dalam mengatur pola perilaku anggota masyarakat serta mengawasi agar perilaku tersebut sesuai dengan aturan yang berlaku. Kebudayaan merupakan ciri khas dari suatu daerah, merupakan ciri khas dari suatu negara, maka tentunya pasti akan memiliki peran yang penting di dalam mengelola perilaku anggota masyarakat tersebut. Dalam masyarakat di sini ada beberapa fungsi kebudayaan. Yang pertama, mengatur sikap dan pola perilaku anggota masyarakat. Yang kedua, menjadi pedoman hubungan manusia atau kelompok. Dan yang ketiga adalah memenuhi kebutuhan hidup masyarakat. Berarti dari sini ketika dihubungkan dengan kehidupan tradisional hidup tanpa listrik, tidak menggunakan kendaraan bermotor sebagai alat transportasi, maka di sini adalah fungsi kebudayaan sebagai penjaga kontrol sosial. Jawaban yang paling tepat adalah yang A.
Pembahasan soal berikutnya nomor 8. Di sini dua kelompok masyarakat yang berbeda kebudayaan kemudian saling bertemu dan melakukan kontak sosial intensif sehingga terjadi pembaharuan budaya tetapi tidak menghilangkan budaya aslinya disebut apa? Kita artikan satu persatu yang ada di pilihan jawaban mulai dari A sampai E. Ada akulturasi, ada asimilasi, ada amalgamasi, ada kooperasi atau kerjasama, dan juga ada akomodasi. Yang pertama, akulturasi. Akulturasi ini bisa dimaknai sebagai dua kelompok masyarakat yang berbeda kebudayaan, terus terjadi kontak sosial dan terjadi pembaruan budaya, tapi tidak menghilangkan budaya aslinya. Contohnya pencampuran antara budaya Indonesia dan India, budaya Islam dan Hindu dan sebagainya. Itu dinamakan akulturasi. Hal ini berbeda tentunya dengan asimilasi. Asimilasi merupakan proses peleburan dua atau lebih kebudayaan yang berbeda menjadi satu kebudayaan tunggal yang dirasakan sebagai kebudayaan milik bersama. Intinya di situ hilangnya perbedaan. Kalau amalgamasi di situ meleburnya dua kelompok budaya menjadi satu dan melahirkan kelompok budaya baru, di mana proses amalgamasi ini mempertegas hilangnya perbedaan yang ada. Yang keempat ada kooperasi atau kerjasama, yaitu usaha bersama antara perorangan atau kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Dan yang terakhir adalah akomodasi, pengertiannya adalah interaksi sosial antara individu dan kelompok dalam upaya menyelesaikan pertentangan. Sehingga dari bacaan tersebut bisa dimaknai makna dari soal tersebut yang ditanyakan adalah akulturasi. Oke, bagi sobat cerdas semuanya, apabila video ini memberikan manfaat buat sobat cerdas semuanya, bisa di subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya, dan bisa juga diikuti dengan like, share, dan komen di kolom komentar pada video ini. Kita lanjutkan di sini. Untuk nomor berikutnya, nomor 9. Masyarakat praindustri dan masyarakat agraris umumnya menganut sistem stratifikasi yang tertutup. Berikut ini akibat yang terjadi pada individu-individu dalam masyarakat tersebut, kecuali sebelum langsung saya putuskan pilihan mana yang tepat, saya jelaskan satu demi satu makna stratifikasi. Di dalam kehidupan bermasyarakat, stratifikasi dibedakan menjadi 3. Ada stratifikasi tertutup, ada terbuka, ada juga campuran. Yang pertama, stratifikasi sosial terbuka. Di sini maknanya adalah penggolongan masyarakat berdasarkan lapisan tertentu yang memungkinkan bagi seseorang individu untuk mengalami perubahan status sosial ke atas atau ke bawah. Contoh yang ke atas, anak petani berhasil menjadi dokter. Di sini stratifikasi sosial terbuka. Jadi orang di sini lapisan masyarakat bisa berubah status sosialnya, bisa ke atas atau ke bawah. Ini namanya stratifikasi sosial terbuka. Ada juga stratifikasi sosial campuran, yaitu di situ kemungkinan perpindahan strata tetapi membiarkan perpindahan lapisan pada bidang tertentu. Dan yang ketiga adalah stratifikasi tertutup. Ini sudah jelas tidak memungkinkan suatu individu untuk melakukan perubahan status sosial. Ini bisa dicontohkan di dalam pembagian kasta di negara India dan seterusnya. Berarti dari sini yang menganut sistem stratifikasi sosial yang tertutup tidak merasa apatis dalam kehidupan, meskipun proses mobilitas vertikalnya sangat terbatas bahkan tertutup. Misalnya dalam masyarakat pertanian di Jawa, kuli kenceng, kuli kendo, dan kuli gondol. Kuli gondol itu hanya sebagai buruh tani, tapi tetap bekerja untuk kehidupan keluarganya. Sehingga dari sini kita bisa maknai di situ kecuali ya. Stratifikasi tertutup ya. Tertutup kan sudah tidak bisa berubah baik status sosial ke bawah maupun ke atas. Status sosial yang sama sepanjang hidup ya sama terus dia. Itu betul, itu tertutup. Ya, apatis dalam kehidupan tidak boleh ya. Dia tidak apatis ya. Tetap
di situ semangat dalam menjalani hidup. Maka di situ kecuali adalah apatis dalam kehidupan. Untuk pembahasan soal berikutnya, nomor 10. Dalam masyarakat semakin banyak status yang dimiliki individu, semakin terjadi konflik peran. Berikut ini yang mencerminkan konflik peran adalah kita bahas satu demi satu ya. Yang mencerminkan konflik peran ya contoh adalah seorang ibu rumah tangga yang juga berkarir di luar rumah. Ya, otomatis konflik bisa timbul apabila dia dihadapkan pada kondisi tertentu ya, yang saling bertentangan. Contohnya di situ ada Bu Retno, seorang ibu rumah tangga sekaligus guru TK. Ketika anaknya sakit, terjadi konflik peran di situ. Dia memilih membawa anaknya ke dokter atau tetap mengajar. Nah, hal inilah yang terjadi konflik batin ya. Maka dari contoh ABCDE yang paling tepat yang mencerminkan konflik peran adalah yang B, yaitu seorang ibu rumah tangga yang juga berkarir di luar. Pembahasan nomor berikutnya, nomor 11 di sini. Sejak pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid atau dikenal dengan nama Gus Dur, warga Tionghoa bisa merayakan Imlek dengan leluasa dan Imlek merupakan libur nasional. Saat ini yang merayakan Imlek bukan hanya Tionghoa, tetapi beberapa warga non-Tionghoa juga ikut merayakan Imlek sebagai bagian untuk menghargai mereka yang merayakannya. Integrasi seperti ini termasuk bentuk integrasi apa? Oke, sebelum saya menjelaskan secara detail ya di sini, tentunya sobat cerdas yang saat ini mau melaksanakan ujian SIMAUI ketika Presiden Abdurrahman Wahid memerintah kemungkinan belum lahir ya. Kemungkinan masih belum lahir. Di sini saya informasikan bahwa semula ya tidak ada perayaan Imlek ya, tetapi sejak pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid diizinkan warga Tionghoa merayakan Imlek dan juga sekaligus sebagai libur nasional ya. Ini dicetuskan sekitar tahun 1999 atau tahun 2000 ya. Oke, lanjut saya jelaskan. Integrasi sosial berhubungan dengan integrasi sosial. Integrasi sosial merupakan proses penyesuaian antara unsur-unsur yang berbeda dalam masyarakat. Bentuk integrasi sosial bisa integrasi normatif, yaitu bentuk integrasi yang disebabkan adanya norma-norma yang berlaku di masyarakat. Yang kedua ada integrasi fungsional, yaitu integrasi yang terbentuk karena adanya fungsi-fungsi tertentu dalam masyarakat. Yang ketiga ada integrasi kursif, yaitu integrasi yang terbentuk berdasarkan kekuasaan yang dimiliki oleh penguasa. Oke. Pada pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid, otomatis warga Tionghoa dapat leluasa merayakan Hari Raya Imlek. Hal ini kan merupakan kebijakan dan peraturan diterapkan oleh pemerintah Presiden Gus Dur. Integrasi seperti ini merupakan integrasi normatif, yaitu berdasarkan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Maka yang tepat adalah yang E. Pembahasan berikutnya nomor 12. Lahirnya sosiologi dilatar belakangi oleh peristiwa penting yang mengubah tatanan sosial masyarakat Eropa secara mendasar di abad pertengahan. Salah satu peristiwa tersebut adalah apakah di situ meletusnya Perang Dunia I, munculnya fasisme di Jerman, revolusi komunis di Rusia, revolusi politik di Prancis, ataukah imperialisme perdagangan? Kita kupas satu demi satu. Ilmu sosiologi modern lahir dan berakar dari para pemikir Eropa pada zaman abad pertengahan. Sekitar abad 19 Masehi, di Eropa muncul sebuah peristiwa yang sangat mempengaruhi perkembangan masyarakat Eropa bahkan dunia, yaitu revolusi industri yang ada di Inggris dan juga di Prancis. Munculnya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi di Eropa mendorong adanya penemuan-penemuan baru dan hal ini memicu lahirnya revolusi industri. Hal inilah yang menyebabkan munculnya imperialisme perdagangan, di mana di situ lebih difokuskan
pada sektor pertanian dan juga sektor ekonomi. Perkembangan ilmu pengetahuan ini juga berpengaruh pada para pemikir Eropa yang meneliti tentang perkembangan masyarakat yang juga mulai menggunakan pendekatan ilmiah. Berarti dari sini peristiwa yang penting yang mendasari latar belakang sosiologi di sini adalah yang yaitu imperialisme perdagangan. Pembahasan berikutnya, soal nomor 13. Untuk memajukan dan menghadapi persaingan dalam perdagangan bebas, beberapa perusahaan bekerja sama dalam penyediaan bahan baku dan inovasi teknologi. Kasus ini merupakan interaksi yang bersifat asosiatif. Ini adalah jenis-jenis kerjasama. Jenis-jenis kerjasama di situ ada bargaining, ada kooptasi, ada koalisi, dan juga ada patungan atau joint venture. Pengertian kerjasama sendiri adalah usaha bersama antara perorangan atau kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Jenis-jenisnya di sini ada bargaining, yaitu pelaksanaan perjanjian mengenai pertukaran barang atau jasa antara dua organisasi atau lebih. Ada juga kerukunan atau gotong royong. Ada juga kooptasi, yaitu proses penerimaan unsur-unsur baru dalam suatu organisasi untuk menghindari konflik dalam organisasi. Intinya di sini terjadi kesepakatan pimpinan yang akan ditunjuk untuk mengendalikan jalannya organisasi. Ada juga koalisi, ini kerjasama dua organisasi atau lebih yang mempunyai tujuan yang sama. Ada juga di situ kerjasama yang dimaknai sebagai joint venture, yaitu kerjasama dua badan usaha atau lebih untuk meraih keuntungan dalam bidang ekonomi. Dari situ bisa dimaknai, maka jawaban yang paling tepat yang berhubungan dengan penyediaan bahan baku dan juga inovasi teknologi adalah joint venture, atau di situ istilahnya dalam bahasa Indonesia adalah patungan. Jawaban yang tepat adalah yang E. Lanjut di soal berikutnya, nomor 14. Seorang laki-laki dan perempuan yang hendak menikah terpaksa menunda pesta resepsi karena ketiadaan biaya. Adat kebiasaan masyarakat mengharuskan pesta resepsi meriah dengan mengundang sanak saudara dan tetangga dari kedua pihak keluarga. Kemiskinan yang dialami calon pasangan tersebut adalah kemiskinan apa ya? Oke, dalam ilmu sosiologi ada beberapa jenis ya yang menyebabkan kemiskinan. Ya, yang pertama kita manai dulu, apa sih itu kemiskinan? Kemiskinan adalah situasi serba kekurangan yang terjadi bukan karena kehendak si miskin, melainkan keadaan yang tidak dapat dihindari dengan kekuatan yang ada padanya. Menurut salah satu ilmuwan di bidang sosiologi, Refrison Baswir, faktor yang menyebabkan kemiskinan yang pertama adalah kemiskinan kultural. Nah, ini yang membahayakan juga. Kemiskinan yang disebabkan oleh faktor budaya atau gaya hidup masyarakat. Ya, ini yang sekarang lagi tren. Ya, orang konsumtif, ya, tidak didasarkan pada ekonomi yang dia punya. Ya, dengan keterbatasan dana akhirnya konsumtif, memberi barang yang mahal dengan cara kredit dan sebagainya akhirnya jatuh miskin. Kemiskinan inilah yang dinamakan kemiskinan kultural. Ada juga kemiskinan natural, yaitu kemiskinan yang disebabkan oleh faktor alamiah serta tidak memiliki sumber daya yang memadai, seperti disabilitas, sakit, lanjut usia maupun bencana. Jadi karena bencana alam terus jadi miskin, karena sakit yang berkepanjangan tidak sembuh-sembuh terus akhirnya jadi miskin. Ini dinamakan kemiskinan natural. Ya, faktor alamiah tidak bisa menghindar. Yang ketiga adalah kemiskinan struktural. Kemiskinan yang disebabkan oleh faktor-faktor buatan manusia. Misalkan ada kebijakan pemerintah tertentu yang menyebabkan profesi tertentu akhirnya mengalami kemiskinan. Ya, tidak bisa mencapai ekonomi maksimal. Ini dinamakan kemiskinan struktural. Ya, ada kultural, ada natural, dan juga ada struktural. Terus kalau seorang laki-laki dan perempuan mau menikah, terus harus menunda karena ketiadaan biaya, ini termasuk kemiskinan yang mana? Nah, kita lihat di situ. Ya, karena adalah tuntutan budaya, tuntutan adat bahwa harus ada resepsi yang meriah, harus mengundang sanak saudara dan tetangga dan seterusnya. Maka ini dinamakan kemiskinan kultural. Maka jawaban yang tepat adalah yang C.
Pembahasan soal berikutnya nomor 15 yang terakhir di sini. Seorang asisten artis yang selama ini mengelola jadwal sang artis diajak mengikuti syuting di berbagai tayangan televisi swasta. Akibat keluasan dan bakatnya serta jaringan dari artis majikannya, asisten tersebut pun banyak ditawari job syuting bersama artis-artis lain. Mobilitas sosial yang dialami, nah ini sudah pasti dari pembantu atau asisten artis jadi artis kan naik ya. Sudah bisa dipastikan ini adalah vertikal. Tapi jawabannya di situ pilihannya dalam bahasa Inggris semua. Mana yang artinya naik dan sebagainya. Dari bahasa Inggrisnya kita sudah tahu bahwa climbing itu artinya kan manjat atau naik. Maka yang tepat adalah social climbing. Tapi kita cek di sini. Kita bahas secara detail. Ya, mobilitas sosial seperti yang saya jelaskan sebelumnya, itu ada horizontal, ada vertikal, ada juga struktural. Khusus untuk nomor 15 ini saya jelaskan yang berhubungan dengan mobilitas sosial vertikal. Bisa naik juga bisa turun. Ketika naik atau dikenal dengan nama social climbing, yaitu perpindahan kedudukan suatu individu dari kelas yang rendah menjadi kelas yang tinggi. Begitu pula sebaliknya, dari kelas yang tinggi ke kelas yang rendah, ini dinamakan mobilitas sosial vertikal turun. Dari cerita yang ada dalam soal, maka dipastikan di situ vertikal naik karena semula sebagai asisten artis terus akhirnya menjadi artis. Maka dikatakan mobilitas sosial vertikal naik atau social climbing, dan jawaban yang paling tepat adalah yang B. Oke sobat cerdas semuanya, terima kasih atas perhatiannya. Semoga video ini memberikan manfaat buat semuanya, dan bagi yang mengikuti SIMAK UI saya doakan lancar dan bisa diterima sesuai pilihannya masing-masing. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.